warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi di channel Let's Learning bersama Miss Citra. Di pembelajaran terbaru, karena Miss Citra sudah lama sekali tidak mengupload pembelajaran baru bahasa Inggris ya di channel Let's Learning. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru yang belum pernah kita pelajari di channel ini sebelumnya ya. Tapi sebelum itu, Miss Citra berharap semoga seluruh siswa-siswi di Indonesia yang menyaksikan video pembelajaran ini atau belum menyaksikan video pembelajaran ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa supaya pertemuan tatap muka di seluruh sekolah di Indonesia bisa segera berjalan ya. Dan tetap jaga protokol kesehatannya, jaga kesehatannya, dan semoga kita sehat selalu. Nah, materi hari ini yang akan kita pelajari di video terbaru di channel Let's Learning adalah tentang adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Kita akan membahasnya dalam video pembelajaran kali ini, jadi jangan di skip, tetap simak video pembelajarannya sampai akhir. Masih bersama Miss Citra. Check it out. Nah, seperti dalam slide sebelum ini ya, kita akan mempelajarinya tentang adverb of frequency. Sebelum Miss Citra lanjut tentang penjelasan adverb of frequency, Miss Citra jelaskan dulu. Ada yang tahu nggak adverb itu artinya apa? Ya, adverb artinya adalah kata keterangan. Berarti yang namanya kata keterangan itu menerangkan sesuatu yang dikerjakan oleh subjek. Nah, frekuensi berarti maksudnya adalah keseringan dari kata keterangan itu dilakukan oleh subjek. Maksudnya seperti apa? Dan jenisnya itu adverb of frequency itu kata-katanya yang kayak gimana sih, Miss? Nah, kita akan pelajari di video kali ini. Jadi, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya tentang jenis-jenis kata dari adverb of frequency. Yang pertama, satu contoh jenis kata dari adverb of frequency adalah always. Ini pasti gampang banget, semuanya udah pasti pada tahu ya. Always itu artinya adalah selalu. Ya, always dalam bahasa Indonesia artinya adalah selalu. Berarti hampir setiap saat atau mungkin setiap waktu dan dilakukan berulang-ulang oleh subjek. Jadi frekuensinya atau keseringannya melakukan sesuatu itu adalah sering banget. Akurasinya atau frekuensinya 100%. Contohnya dalam kalimat Cinta always practice badminton after school. Artinya Cinta selalu berlatih badminton setelah pulang sekolah. Kata always di sini menerangkan bahwa Cinta itu selalu berlatih badminton after school, setelah pulang sekolah. Padahal pulang sekolah itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dari 5 hari sekolah ini Cinta selalu latihan badminton setiap pulang sekolahnya. Berarti frekuensinya dari always itu adalah 100%, selalu. Always artinya selalu. Kata selanjutnya, tadi sudah ada always. Di kata yang kedua, kita bertemu dengan satu kata yang hampir mirip sebenarnya, tapi frekuensinya berbeda atau tingkat keseringannya dilakukan itu berbeda. Apa katanya? Ya, usually atau artinya biasanya. Ya, karena yang namanya biasanya hampir mirip nih sama selalu dilakukan. Bedanya tingkat akurasi atau frekuensi dilakukannya. Kalau usually itu 90%. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya gini, ada contoh satu kalimat. Chandra usually plays. Chandra biasanya bermain. Nah, kalau Chandra sakit, berarti bisa nggak Chandra bermain? Nggak bisa. Jadi cuma dilakukan ketika Chandra memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut, tapi tidak bisa selalu atau tidak bisa dilakukan setiap waktu secara berulang-ulang. Sampai sini paham bedanya? Jadi kalau always itu dilakukan secara berulang-ulang atau
sudah punya waktu atau jadwal tertentu dilakukan oleh subjek. Sedangkan usually itu biasanya dilakukannya menunggu waktu yang memungkinkan. Ada satu waktu yang mungkin si subjek itu tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Sampai sini paham? Oke, good job. Oke, kata yang ketiga adalah generally atau normally. Artinya apa, Miss? Kok hampir mirip-mirip ya? Iya, memang katanya hampir mirip-mirip. Tapi memang itu tingkat keseringannya untuk dilakukan yang berbeda. Kalau normally or generally artinya sama ya, pada umumnya. Nah, tingkat kata dari pada umumnya hanya berfrekuensi 80% untuk dilakukan oleh subjek. Maksudnya seperti apa, Bu? Contohnya, Rika normally practice swimming after school. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia, Rika biasanya berlatih berenang setiap pulang sekolah. Nah, itu kan biasanya nih. Tapi ketika mungkin jadwal berenangnya dipindah pagi hari, atau mungkin jadwal renangnya dipindah sore hari, atau mungkin malam hari, kita nggak tahu. Nah, itu yang pada umumnya itu berarti kita melihatnya, oh ini kok umumnya dia tuh pulang sekolah berenangnya, tapi hari ini lagi ada jadwal lain jadi dipindah sore. Nah, seperti itu. Jadi normally or generally punya arti yang sama. In Indonesia means pada umumnya, dan tingkat keseringannya untuk dilakukan sebanyak 80%. Nah, ini untuk tingkatnya ini nggak usah dihafalin ya, ini cuma cara mudah aja anak-anak mengingat untuk supaya tahu bedanya antara always, antara usually, antara generally yang sudah Miss Citra jelaskan sebelumnya. Oke? Nah, kata selanjutnya adalah often. In Indonesia means sering. Ya, namanya sering tuh berarti ya dilakukan secara berulang-ulang meskipun tidak punya keterikatan waktu tertentu untuk mengulanginya, seperti yang atas tadi. Setiap pulang sekolah, setiap pulang mengaji, misalnya seperti itu. Nah, keseringannya dilakukan di sini itu karena tidak punya keterikatan, jadi untuk menghafalnya bedanya frekuensi sering dilakukannya si often ini tadi itu sebanyak 70%. Misalnya ada satu kalimat seperti ini, I often go swimming with my friends on Sunday. Saya sering pergi berenang bersama teman-teman saya setiap hari Minggu. Nah, karena sering berenang setiap hari Minggu, dan itu sering dilakukan berulang-ulang, tapi nggak selalu janjian. Ini kan seringnya sih hari Minggu, Bu. Tapi kadang kalau misalnya hari Rabunya libur atau tanggal merah, kita juga tetap menyempatkan untuk berenang. Nah, jadi kata often di sini tandanya adalah dilakukan tapi tidak punya keterikatan jadwal tertentu untuk melakukannya. Oke, selanjutnya ada sometimes yang artinya adalah kadang-kadang. In Indonesia berarti kita tulis di samping ya. Sometimes in Indonesia means kadang-kadang. Berarti artinya kata keterangan ini menerangkan bahwa kegiatan dari si subjek ini dilakukannya hanya terkadang saja, tidak punya ikatan waktu tertentu, tidak punya keterikatan dengan harus dengan subjek yang sama, waktu yang sama, ya dilakukannya kadang-kadang sesuai dengan keinginan pelaku atau keinginan subjek. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini, ada satu kalimat, Betari sometimes plays basketball with her friends. Betari kadang-kadang bermain basket bersama teman-temannya.
Nah, karena yang namanya kadang-kadang dan menerangkan si Betari ini biasanya kadang-kadang bermainnya tuh dengan si teman-temannya. Nah itu nggak selalu, ya kadang-kadang sama temennya, kadang-kadang sama mama papanya, kadang-kadang basketnya pagi hari, kadang-kadang ya siang hari. Jadi tidak terikat pada waktu tertentu, pokoknya sesuai apa yang diinginkan subjek saja. Tidak mempunyai keterikatan akan subjek atau waktu yang sama dalam kurun waktu tertentu. Di kata selanjutnya ada seldom dan rarely. Mereka dua kata ini punya hampir punya artian yang sama, yaitu jarang. Bedanya tingkat keseringannya, kalau seldom itu jarang tapi masih beberapa kali lah. Kalau rarely jarang tapi hampir nggak pernah. Jadi misalnya Diana seldom plays ice skating. Diana jarang sekali bermain ice skating. Jadi si Diana ini jarang, nggak selalu 1 bulan sekali, nggak selalu 2 bulan sekali, pokoknya ya jarang. Sesuai misalnya dia nunggu libur, nunggu papanya ngajakin main ice skating dan lain sebagainya. Jadi jarang. Sedangkan kalau rarely sama-sama jarang tapi frekuensinya lebih jarang lagi, hampir nggak pernah, hampir tidak pernah dilakukan gitu. Oke? Untuk tingkat akurasinya atau tingkat frekuensinya sering tidaknya dilakukan, kalau si seldom tingkat keseringannya itu masih 10%, jadi masih beberapa kali dilakukan. Sedangkan kalau rarely itu hanya 5%, jadi hampir tidak pernah dilakukan oleh subjek. Kejap. Kita lanjut ke kata yang terakhir. Yang terakhir, kata keterangan yang sering sekali kita dengar tapi tingkat frekuensinya itu 0%, alias tidak pernah dilakukan sama sekali oleh subjek. Apa itu? Ya, bijak. Never. Never artinya adalah tidak pernah. Berarti menerangkan bahwa si subjek ini sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan yang diterangkan. Misalnya, I never plays volleyball. Nah, aku tidak pernah bermain bola voli. Kalau seldom sama rarely tadi masih beberapa kali ya, masih mau untuk melakukan sesuatu. Sedangkan never sama sekali tidak pernah dilakukan oleh subjek. Aduh, aku tuh terakhir kali main kapan ya? Oh iya, aku baru ingat, aku tidak pernah bermain bola voli. Nah, kalau yang never ini tingkat keseringan dilakukannya adalah 0%, jadi sama sekali tidak pernah dilakukan. Oke, sampai sini paham untuk never? Kita lanjut ke slide video pembelajaran berikutnya. Nah, demikian tadi semua adverb of frequency yang sudah Miss Citra jelaskan. Untuk tingkat tingkat frekuensinya atau tingkat keseringannya dari semua kata yang sudah Miss Citra jelaskan tadi, silakan disimak pada kotak berikut. Nah, sudah jelas ya terlihat perbedaannya untuk membedakan. Kalau untuk 100%, 90% itu hanya cara ya yang Miss Citra kasih supaya anak-anak di rumah mudah membedakannya antara always, antara usually, antara basically, sampai never yang barusan tadi kita dengarkan penjelasannya. Oke, sampai sini paham ya? Atau mungkin terlalu cepat? Oke, Miss Citra rasa semuanya sudah mengerti dengan apa yang Miss Citra jelaskan tentang kata keterangan yang menerangkan tentang banyak sedikitnya subjek itu melakukan sesuatu. Oke, kita akan lanjut lagi tentang video pembelajaran yang lainnya masih di channel Let's Learning. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa di share, di like juga supaya
ilmunya tuh nular ke semua orang, jadi amal jariahnya tetap berjalan untuk kita semua. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Tetap semangat belajar di rumah dan see you for the next time. Final misi terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.